sama-sama kita hormati Bapak Rektor Kerjasama dan Kemahasiswaan, Bapak Andriansa SPD MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Mu'anif Ridwan SPD IMH, yang sama-sama kita hormati teman-teman peserta dari mahasiswa dan juga dari dosen yang ada di lingkungan Universitas Islam Indragiri maupun yang dari luar. Yang kami muliakan, narasumber kita pada pagi hari ini, tadi Bapak Wakil Rektor 1 juga akan bersosialisasi terkait kegiatan atau program yang ada di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kemudian ada Bapak Dr. Pribadio STMT dari Universitas Tengku Umar. Selamat datang Bapak secara virtual di Tembilahan, Negeri Hamparan Kelapa Dunia, Bapak. Mudah-mudahan hari ini ketemunya dari virtual dulu, Bapak. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa hadir secara langsung di Kota Tembilahan. Jadi ada ungkapan nih, Pak Pribadio, kalau sudah ke Tembilahan, minum air Tembilahan, insya Allah sering ke Tembilahan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, praktisnya nanti akan pandu sama Dokter Badinti. Jadi silakan menyiapkan pertanyaan terbaik, dicermati dengan toolsnya adalah Mendeley. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan pertama kita mulai dengan sambutan atau pembukaan secara resmi terkait workshop Mendeley untuk sarana peningkatan kualitas karya tulis ilmiah dosen dan mahasiswa, sekaligus pemaparan terkait program Wakil Rektor 3 bidang kerjasama mahasiswa-mahasiswi UNISI. Jadi silahkan diperhatikan, dicermati dengan baik program yang akan disampaikan langsung nanti oleh Bapak Wakil Rektor 3. Apa-apa saja programnya nanti silahkan dicermati. Baik Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Wakil Rektor 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan, Bapak Andriansa SPD MPD, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LPPM, Bapak Mu'anif Ridwan MH. Kemudian yang sama-sama kita hormati ada, saya lihat Ibu Dekan FTIK ini, Bu Siti Wardah, kemudian teman-teman sejawat, baik Dekan, Kaprodi maupun para mahasiswa. Dan ada juga ini yang sama-sama kita hormati teman-teman dari luar UNISI, ada Pak Dery ya dari Sukabumi, kemudian saya lihat tadi juga ada Ibu dari Kalimantan Barat ya. Terima kasih sudah mengikuti Zoom ini. Dan yang tidak lupa yang kita muliakan dan kita banggakan narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Pribadio STMT. Terima kasih Pak sudah mau menjadi narasumber di acara kita pada hari ini, workshop Mendeley. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya, walaupun kita tidak bertatap muka secara fisik, tetapi secara Zoom ini kita dapat bertatap muka dan bersilaturahmi. Kemudian selawat beri salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan serta mahasiswa kami. Pertama saya ucapkan salam dari Bapak Rektor karena Bapak Rektor tidak bisa mengikuti atau memberikan sambutan karena beliau juga ada kegiatan pada hari ini karena kita bentrok. Jadi dilimpahkan kepada saya. Itu yang pertama. Dan kedua, kami berterima kasih kepada LPPM yang telah aktif selalu ya dalam membuat kegiatan-kegiatan yang membantu baik mahasiswa maupun para ibu bapak sekalian.
apalagi yang Mendeley ini. Mendeley ini sangat sangat penting aplikasi Mendeley ini karena sangat membantu di dalam penulisan kita karya ilmiah. Kemudian saya harapkan kepada para mahasiswa kita, ini khususnya para mahasiswa, karena program kita sudah ada kemarin, tetapi kita akan ada revisi. Revisinya apa? Yang pertama karena di dalam penelitian karya ilmiah ini tidak termasuk di dalam angka kredit kumulatif mahasiswa. Jadi itu revisi yang pertama yang ingin kita rubah. Jadi dalam penulisan karya ilmiah, skripsi terutama, tidak skripsi pun tidak apa-apa, yang lain boleh juga. Tetapi kita masukkan di dalam angka kredit kumulatif mahasiswa ini, dan itu nanti mendapat hitungannya seperti itu. Yang pertama kita hitungannya 40 kumnya di dalam selama 4 tahun. Ini kita tambah 60. Karena apa? Karena kita tambahkan lagi di dalam kumnya nanti seperti itu. Kita ada dua. Kemarin hanya memberikan persyaratan angka kredit mahasiswa saja. Sekarang kita tambahkan lagi. Ada syarat wajib dan syarat penunjang. Nah, syarat wajib inilah salah satunya karya ilmiah ini. Kenapa kita buat itu? Karena banyak aturan-aturan Permen 53, kemudian IKU, kemudian untuk mengejar ketertinggalan kampus kita yang selama ini kita di ranking 300-an lebih. Nah, dengan adanya ini, penelitian ini adalah salah satu untuk mengangkat grade kenaikan ranking kampus kita. Seperti itu. Itulah yang pelopor salah satu di mana kita dari bidang 3 ingin memasukkan karya ilmiah atau jurnal ya, seperti itu yang kita jurnalkan nanti seperti itu. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti anak-anak kita, mahasiswa kita mendengarkan dengan baik dan teliti karena aturan ini akan diberlakukan setelah wisuda kakak-kakak kita Desember ini ya. 4 Desember kita wisuda. Setelah itu aturan-aturan ini akan kita berlakukan seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kita akan mensosialisasikan apa-apa saja yang akan kita perbaharui dan kita sampaikan, dan setelah ini juga kita akan kirimkan surati semua fakultas dan prodi yang ada di Universitas Islam Indragiri. Baik, itu saja. Langsung saya buka Pak Bayu. Siap, silakan Pak WR. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop Mendeley pagi hari ini dengan resmi dibuka. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WR. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara sudah resmi kita buka, alhamdulillah. Maka kita Kemudian, akan memasuki. Ya, silakan Pak WR lanjut Pak. Monitor Pak WR. Oke, keluar tadi Pak Bayu. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Langsung saya nih ya ke materi pertamanya ya. Boleh, Untuk silakan Pak. Bisa saya dijadikan apa ini? Share screen ini Pak. Sebentar ya Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Nah, sudah masuk Pak Anip? Masih Pak Bayu? Lagi loading Pak WR. Oh. Saya mulai udah.
Widih. Kayaknya jaringan Pak WR masih loading share screen-nya. Iya, jaringannya Pak sepertinya agak lemah nih Pak. Izin Pak WR boleh stop share dulu, coba di share screen lagi. Stop, saya sudah stop. Saya kirim lagi ya. Share lagi Pak, boleh, silahkan. Kalau nggak saya kirim ke Pak Anip aja lah ya, yang baru ini. Bisa Pak Anip? Boleh, silakan. Ah, saya kirim ya, bentar. Tolong dibantu ya Pak Ketua. Siap Pak Bayu. Karena Pak Ketua di kota, kalau kami di desa Pak Ketua. Di sini insya Allah lumayan lah, bagus. Ya, siap, siap. Oke Pak, oke Pak Anip. Hilang dia Pak. Belum terkirim Pak. Udah checklist 2 itu. Masuk Pak Anip? Sudah sebentar. Oke. Paling saya tidak lama, paling paling lama 15 menit aja. Lama-lama juga tak apa-apa Pak WR. Yang dengarkan ini, yang capek, apalagi ada Pak Bambang ini kan, Pak Bambang mau sidang dia itu. Masih loading, sebentar lagi. Sambil menunggu Bapak Ibu, teman-teman partisipan, silahkan menikmati kopi dan teh snack yang sudah dihidangkan di mejanya masing-masing. Jadi silahkan supaya tidak mengantuk gitu ya, silahkan dinikmati. Betul, betul. Ya, Pak. Pak Wali ada teh telur nih. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ada Pak Wali juga ya, Pak Tero. Wah, luar biasa Pak Wali. Dibuka mic-nya Pak Wali, baru ngomong. Sudah kelihatan ya Pak Bayu? Sudah Pak Manif. Pak WR sudah kelihatan? Oke. Di slideshow kan Pak Manif. Nah, sudah. Sudah belum ya? Belum Pak, Oke. belum slideshow Pak. Sudah Pak? Sudah, Oke, siap. oke, oke. Mantap Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita langsung saja ke slide kedua Pak. Sosialisasi hukum angka kredit mahasiswa.
kita langsung saya. Jadi pokok-pokok kebijakan beban kumulatif angka kredit mahasiswa ini, pertama dasarnya Bapak Ibu sebelum kita rapatkan di Senat Universitas, dari beberapa mahasiswa yang menghadap, yang ingin meminta Halo? Iya Pak, dengar. Jadi Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa kami, dari sebelum pokok-pokok kebijakan beban kumulatif angka kredit mahasiswa ini, sebelum kebijakan ini merupakan hasil rapat senat, sebelumnya berdasarkan fakta yang telah terjadi di lapangan ya, bahwasanya banyak para mahasiswa kita ini sertifikatnya saya lihat hampir 90% itu hanya mengambil dari punya temannya. Sering saya lihat, saya cek, mau tanda tangan, saya lihat semua sertifikatnya saya cek. Kebanyakan mereka hanya mengambil, mengcopy, dan membuat namanya sendiri ya, dengan berbagai alasan. Jadi oleh sebab itu, pertama yang ingin saya sampaikan kemarin sama Pak Rektor, kita harus membuat kebijakan baru Pak Rektor. Seperti itu. Agar mereka ini mengikuti seminar ini, workshop-workshop kegiatan ini, yang pertama adalah untuk mereka menambah ilmu sebenarnya, bukan hanya tujuan sertifikat. Sudahlah tidak mengikuti, sertifikat pun mereka ngambil punya temannya saja, seperti itu. Ada kemarin sama saya juga, pas ngasih ke saya untuk persetujuan, 2-3 double dengan sertifikat yang sama. Seperti itu. Jadi itu yang pertama, dasar kita memperbarui kebijakan-kebijakan yang ada di dalam kumulatif angka kredit mahasiswa itu. Kemudian yang kedua, penulisan karya ilmiah ini tidak termasuk di dalam KUP ini yang saya jelaskan tadi pada saat pembukaan. Tidak termasuk, kan sangat sayang. Sementara para mahasiswa kita ini kebanyakan diwajibkan harus submit jurnal dulu, bukan skripsi saja. Ada juga yang tugas kuliahnya, pas mata kuliahnya wajib submit juga. Nah, kalau tidak dimasukkan di KUP kan sangat sayang seperti itu. Contoh di Fakultas Hukum, saya lihat di Fakultas Ilmu Kebudayaan dan Pendidikan, kemudian di FIAI, Fakultas Ilmu Agama Islam, dan yang lain-lain, saya lihat mereka sudah menerapkan itu juga. Jadi, kok tidak kita masukkan di dalam syarat angka kredit kumulatif mahasiswa ini? Sayang. Itu juga salah satu, kenapa kita melakukan revisi kebijakan untuk memasukkan karya ilmiah para mahasiswa kita ke dalam KUP ini, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, setelah itu kita rapatkan, alhamdulillah disetujui oleh 15 senat, anggota senat yang ada di universitas, makanya hari ini kita sosialisasikan. Itu dasarnya. Kemudian yang kedua, setiap karya ilmiah yang ada dilakukan oleh WR3 dan LPPM Universitas merupakan kegiatan resmi kampus yang harus diikuti oleh para mahasiswa. Jadi ini saya lupa tadi, ada syarat wajib dan syarat khusus ya. Syarat wajib itu ada 2 item. Yang pertama karya ilmiah, yang kedua sertifikat dari kegiatan universitas. Dan kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan maupun LPPM itu adalah syarat wajib bagi para mahasiswa kita mengikutinya. Sertifikat itu adalah termasuk dalam syarat wajibnya, seperti itu ya. Jadi fakultas bisa juga mengikuti kegiatan, program studi bisa juga membuat kegiatan, BEM fakultas bisa membuat, tetapi itu kita masukkan di dalam syarat penunjang nanti, seperti itu ya. Sementara yang termasuk sertifikat di dalam sertifikat syarat wajib adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh universitas ya. Wakil rektor 3, 2, 1 boleh juga. Ini saya cuma 3. Kemudian LPPM dan nanti akan diverifikasi oleh LPPM. Nanti ada catatan-catatan yang akan yang dibuat oleh Pak LPPM, Pak Muanif, bahwasanya ini benar mereka mengikuti, gitu kan? Sementara kan sekarang banyak yang hanya sertifikatnya saja yang dapat. Nah, seperti itu ya.
Jadi itu yang kemudian yang kita sampaikan. Kemudian Wakil Rektor dan Bidang Kemanusiaan dan LPM berwenang memverifikasi dan mengeluarkan kegiatan ya. Jadi biasanya untuk verifikasi ini kita ada di bidang 3 itu Kasubag Kemahasiswaan dan Kabak Kemahasiswaan yang verifikasi. Sebelum sampai ke bidang 3 ke saya itu yang memverifikasi itu Kabak Kemahasiswaan dan kabaknya. Nah, dicek dulu sertifikat-sertifikat itu. Memang betul tidak memenuhi kumnya. Nah, kumnya sekarang 60 minimal. Kemarin kebijakan yang lama itu 40. Nah, tidak termasuk karya ilmiah ini. Nah, untuk sekarang kumnya 60, tetapi kita masukkan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini sangat besar juga poin-poinnya. Nanti setelah acara kegiatan ini kita akan kirimkan semua hitungan kum-kumnya ke fakultas dan prodi masing-masing. Dan itu nanti akan disampaikan oleh fakultas dan prodi masing-masing. Nah, itu ya. Kemudian tujuan penerapan kebijakan beban kumulatif angka kredit. Yang pertama sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuntut dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Nah, yang pertama yang seperti saya sampaikan tadi. Banyak juga para dosen-dosen kita ini mata kuliahnya ini di akhir semester Pak dosennya menghimbau agar mahasiswanya melakukan publish jurnal. Nah, seperti itu ya. Baik yang OJS maupun yang Sinta ya. Dan di sini juga kita buat yang OJS berapa poinnya seperti ini ya. Yang publish yang OJS dan hanya ada ISSN-nya itu 10. Publish Sinta 6 dan 5 itu nilainya 15. Publish Sinta 4 dan 3 itu poinnya 20. Publish Sinta 1 dan 2 itu 25. Dan jurnal internasional itu nilainya 30. Nah, jadi itu saja poin-poin kum-kumnya itu. Dan sekarang kan kita juga ada Permen 35 itu, 53 itu yang sekarang kan kita pergejolakan ada yang tidak pakai skripsi pun tidak apa-apa. Itu kebijakan dari kampus ya. Nah, jadi itulah yang akan kita perbaharui dengan kebijakan-kebijakan dari kementerian. Mana tahu nanti kampusnya, prodinya, fakultasnya kalau sudah Sinta 2, publish di Sinta 2, tidak wajib lagi ujian skripsi. Bisa saja. Nah, itu kebijakan dari fakultas, prodi, dan universitas untuk menyetujui itu. Inilah salah satu cara kita agar mahasiswa kita juga sudah mahir dalam menulis karya ilmiah ya. Dan Mendeley ini salah satunya untuk mempermudah, apalagi untuk daftar pustaka itu kita mencari bingung-bingung. Dengan kita ahli dan mahir dalam Mendeley ini, insya Allah akan membantu seperti itu. Kemudian yang kedua, agar kegiatan keilmuan mahasiswa lebih terarah, tertib, dan terkoordinasi. Nah, jadi mereka mengikuti kegiatan webinar, seminar, baik langsung maupun Zoom, itu betul-betul mendapatkan ilmunya dan tidak hanya karena sertifikat seperti itu kan. Makanya nanti LPPM akan memverifikasi betul tidak mahasiswa ini mengikuti seperti itu, dan LPPM juga dan yang lainnya nanti yang mengadakan universitas akan betul-betul mengecek mana yang ikut, mana yang tidak seperti itu. Sertifikat mana yang asli, mana yang tidak, membodong seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita tertibkan lagi untuk mengejar ketertinggalan kampus kita. Sudahlah kampus kita di ujung ya kan. Jangan sampai ilmu pengetahuannya juga ke belakang seperti itu. Nah, itulah tujuan kita. Kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti manipulasi atau bukti keikutsertaan. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Banyak saya cek sendiri itu. Setelah dicek, diverifikasi, saya cek lagi. Banyak saya panggil mahasiswanya. Saya tanya betul-betul. Iya nggak? Betul. Akhirnya kan mengaku. Iya Pak. Hanya sekedar minta dari teman Pak. Itu yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini, insya Allah ke depan kita perbaiki, kita rubah, sehingga ilmu yang kita dapat dari pelatihan-pelatihan seperti ini, workshop seperti ini, dapat berkah ya, dan kita pun dapat menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Dan syarat penunjang kita tidak mengurangi dari yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin, cuman hanya mungkin poinnya saja yang kita kurangi ya. Baik dia sebagai presma,
sebagai wakil Presma, menteri-menterinya, Dewan Mahasiswa Universitas, dan ada lagi sebanyak 15 ini ya, kebijakan-kebijakan ini. Jadi saya harap kepada para mahasiswa untuk setelah wisuda 4 Desember ini, insya Allah peraturan kebijakan ini akan kita laksanakan dan kita berlakukan. Jadi mulai dari sekarang dan ke depan silakan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di universitas. Ya, saya rasa Pak Muanib sangat konsen dengan kegiatan-kegiatan yang ada di universitas. Ini bulan ini aja sudah 3 atau 4 Pak Muanib membuat kegiatan, ya kan? Tinggal Anda mengikuti dengan baik, mendengarkan dengan baik, insya Allah syarat wajib itu akan terpenuhi. Ya, syarat wajib itu yang pertama yang saya sebutkan tadi, karya ilmiah, publish OJS, Sinta 6 dan 5, 4 dan 3, 2 dan 1, Scopus, serta sertifikat dari kegiatan universitas. PKKMB, Anda semua sudah wajib dan mengikuti. PPL atau magang, Anda juga mengikuti. KKN pasti mengikuti. SBK mengikuti. TOEFL mengikuti. Nah, ini yang sekarang ini kegiatan ilmiah universitas dan LPPM. Nah, inilah salah satu kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ilmiah universitas dan LPPM, dan sertifikatnya ini diberlakukan sebagai syarat wajib. Kemudian ada juga sertifikat BNSP atau LSP itu nanti ya, ada lagi satu itu. Nah, ini yang harus Anda penuhi untuk syarat wajibnya. Jadi kalau syarat wajib tidak terpenuhi, tidak bisa. Jadi penuhi dulu syarat wajibnya. Item-itemnya ini setelah kegiatan ini akan kita sebar, nanti akan kita distribusikan ke fakultas dan prodi. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ini semua dilakukan semata-mata kami hanya ingin untuk mahasiswa kami bagaimana bisa bersaing baik di dalam dunia kerja maupun di dalam ilmu pengetahuan. Itu pertama. Yang kedua, kami ingin kampus kita Unisi walaupun di pelosok di ujung dapat bersaing juga dengan universitas-universitas yang ada di luar Inhil ini ya, di Riau ini ya. Seperti itu. Jadi Pak Bayu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya rasa cukup sekian sosialisasi angka kredit kumulatif mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Bapak Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Jadi teman-teman sudah dapat benang merahnya, nanti insya Allah turunan dari peraturan yang dibuat oleh universitas akan didistribusikan ke tingkat fakultas dan program studi, dan ini harus menjadi perhatian serius karena memang di akhir perkuliahan mau oral komprehensif atau OC tentu harus sudah melengkapi syarat administrasi terkait tadi pemenuhan KUM. Yang lalu ada 40 KUM, sekarang ada 60 KUM kata Pak WR, tentu harus menjadi perhatian. Jadi teman-teman kalau mengikuti seminar, workshop, hanya jangan sekedar mengikuti saja, harusnya dapat ilmu plus dapat sertifikat, kan begitu. Nah, sertifikatnya dapat hitungan KUM-nya dari Pak WR dan kawan-kawan di universitas sebagai pemenuhan syarat administrasi supaya bisa mengikuti tahap akhir dari untuk mencapai gelar akademik yang ada di program studi masing-masing. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara kita yang kedua terkait tentang workshop Mendeley. Izin Pak Pribadio monitor Pak. Siap, Bapak Ibu sekalian, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, maka silahkan diperhatikan dengan seksama, dicermati dengan seksama, mudah-mudahan bisa membawa efek manfaat hari ini. Sebelum saya berikan waktu dan layar kepada Pak Pribadio, izin sedikit beliau Dr. Pribadio STMT,
lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 1974. Alamatnya sekarang di Dusun Kedesimpang, Desa Gunung Tueng, Kecamatan Murebo, Kabupaten Aceh Barat. Jadi kalau mau ke Aceh nanti sudah ada Pak Pribadio nih, gitu kan. Nah, jadi bisa kami ngopi-ngopi dengan Pribadio di Aceh. Beliau latar belakang pendidikan sedikit, mudahan bisa motivasi teman-teman bahwa S1 Teknik Mesin di Universitas Krishna Dwi Payana, kemudian S2 Teknik Mesin Universitas Syekh Kuala, dan terakhir beliau sudah doktor di Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, sekali lagi kami sampaikan tolong ikuti dengan baik, dengan seksama, karena akan berefek untuk teman-teman menyusun tugas akhir, membuat karya ilmiah dalam bentuk paper yang dipublish dalam jurnal. Waktu dan layar kami persilakan kepada Bapak Dr. Pribadio STMP, kami persilakan. Bisa sharingnya belum dijadiin co-host. Mohon Pak izin untuk dijadikan co-host dulu Pak ya. Ini saya yang Siap. yang Pak tadi Ketua, saya Pak Ketua. Baik, sudah Pak. Sudah kami Siap. jadikan tahu. Sudah. Siap. Silakan. Belum. Sudah Pak. baik, terima kasih atas waktunya. Coba. Ya, mungkin sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu ya. Kedengaran suara saya, Pak? Siap, jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Baik, terima kasih Jelas Pak, jelas. atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin yang saya hormati Pak Rektor ya, yang mungkin diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3 beserta jajarannya, juga pada panitia serta para peserta yang saya banggakan pada kesempatan pagi ini ya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan materi tentang workshop Mendeley ya, di mana workshop Mendeley ini adalah salah satu program yang memang sangat penting, terutama bagi mahasiswa, dosen maupun para peneliti ya, sebagai saran untuk meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah. Ya. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan ya workshop Mendeley ya. Nah, ini ya, lupa. Oke, oh ya baik. Nah, baik ya, sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari workshop ini adalah memiliki kemampuan dalam penggunaan program Mendeley. Adapun manfaatnya adalah dapat meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah. Karena memang karya tulis ilmiah, baik itu pada jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun jurnal-jurnal internasional, bahkan jurnal yang bereputasi mensyaratkan bahwa citasinya itu harus menggunakan program baik itu Mendeley ataupun EndNote dan lain sebagainya ya. Nah, untuk topik bahasan yang akan saya sampaikan adalah tutorial Mendeley lengkap ya, dari mulai mendaftar, cara menggunakan hingga edit data citasi.
Dan prosedur teknisnya mungkin karena ini workshop sebenarnya lebih enak seharusnya secara langsung Pak ya. Cuma karena ini kesempatan pertama mungkin di kesempatan yang akan datang bisa kita lakukan secara langsung. Karena ini bentuknya adalah praktis yang mana skill ya kemampuan kita memang harus lebih dikedepankan ya. Jadi kalau insya Allah nanti apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya. Makanya untuk prosedur teknisnya paling tidak peserta wajib memakai komputer atau laptop atau PC serta tidak ada laptop ataupun komputer maupun tablet. Jadi sia-sia dalam arti ilmu kita dapatkan tidak bisa kita praktekkan karena penggunaan Mendeley itu adalah praktek langsung ya Pak. Nah, selanjutnya adalah peserta diharapkan harus mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir pelaksanaan nanti ya, sehingga atau full time ya. Selanjutnya adalah peserta disarankan mencatat materi yang disampaikan. Jadi mungkin kalau ada nanti materi-materi yang memang kurang jelas atau materi yang belum ini bisa di gunakan ini. Oke. Nah, catatan apabila ada materi mungkin yang nanti belum jelas, peserta bisa menanyakan setiap akhir sesi pada materi yang kami sampaikan. Nah, sebelum saya memulai tutorial Mendeley lengkap ini, dimulai dari pendaftaran hingga cara menggunakan Mendeley, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ataupun adik-adik di sini ya pernah mendengar perangkat atau software yang bernama Mendeley ya. Saya sendiri mengenal Mendeley ini ketika saya studi S2 ya sekitar 2013 ya yang lalu. Namun ketika saya waktu S1 dulu saya masih mendaftar pustaka itu dengan manual. Artinya ketika kita membuat manual maka sudah pasti kita akan kerepotan ya, terutama untuk mengatur posisi di mana atau apa yang harus kita lakukan untuk mensitasi karya-karya orang. Ya karena untuk mencapai artikel yang memenuhi standar dan itu tidak adanya plagiasi. Makanya sitasi ini program Mendeley menjadi sangat penting ya untuk peningkatan kualitas artikel kita. Namun demikian, hingga saat ini saya telah menggunakan Mendeley ini untuk penulisan-penulisan yang lain ya. Nah, karenanya pada kesempatan ini ya, saya ingin berbagi tutorial yang mudah-mudahan ya bisa membantu bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian ya. Namun sebelum saya membahas lebih jauh ya mengenai cara menggunakan atau tutorial Mendeley, mari kita mengenali terlebih dahulu ya aplikasi yang bermanfaat yang satu ini ya. Jadi apa itu Mendeley dan apa keunggulannya? Nah, secara sederhana Mendeley itu adalah sebuah aplikasi bibliografi ya yang dapat memudahkan kita sebagai pengguna dalam penyusunan laporan artikel-artikel ilmiah ya. Di mana Mendeley sendiri dikembangkan oleh Elsevier ya yang merupakan salah satu publisher atau penerbit besar jurnal internasional. Nah, menggunakan Mendeley bisa dibilang menguntungkan. Di satu sisi keuntungannya adalah software ini gratis ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin adik-adik sekalian, tidak seperti software yang lain seperti EndNote ya yang mungkin berbayar ya. Nah, selain itu ada beberapa keunggulan ya. Keunggulan dari software Mendeley ini ya. Yang pertama itu mudah digunakan karena layar tatap mukanya yang sederhana dan mendukung banyak jenis berkas ya.
Selanjutnya adalah terkoneksi dengan internet ya, atau dengan akun yang harus dibuat ya. Karena koreksi ini, pihak Mendeley bisa merekomendasikan topik yang relevan dengan penelitian bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ataupun penelitian-penelitian mahasiswa. Baik, yang selanjutnya adalah bisa dibuka di perangkat komputer di mana saja. Jadi karena koneksinya ya, pihak Mendeley bisa kita membuka program ini dimanapun dan kapanpun kita butuhkan ya. Selanjutnya adalah bisa digunakan untuk membaca jurnal ya, yang telah kita masukkan ke dalam aplikasi ya. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian sudah memiliki ya program ini di komputer atau di laptop ya, di PC, maka bisa dibaca jurnalnya tersimpan. Karena memang Mendeley ini ada yang program untuk desktop, ada juga Mendeley ini yang memang online ya. Jadi bapak-bapak ibu mungkin nanti ketika bisa menggunakan secara manual seperti ini, bisa juga nanti mendaftar secara online ya. Jadi artikel-artikel bapak-bapak ibu yang ditulis itu bisa di-save ya, di secara online. Jadi lebih menguntungkan lagi ya. Jadi kita bisa buka dari manapun ya ketika kita terkoneksi dengan internet. Nah, terdapat banyak jenis penulisan, sitasi atau daftar pustaka yang bisa kita gunakan ya. Sebenarnya masih banyak ya keunggulan-keunggulan lainnya ya. Hanya saja menurut saya ini adalah yang paling utama ya. Dari keunggulan-keunggulan Mendeley. Ya, jika kita seorang yang sedang menulis naskah ya, baik untuk naskah nasional maupun internasional, bahkan pada jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, mungkin kalau bapak-bapak mungkin adik-adik nanti sekolah ya melanjutkan hingga studi S3, maka diwajibkan untuk menulis jurnal yang bereputasi ya. Jadi jurnal bereputasi, maka plagiasinya harus tidak ada ya, sehingga program Mendeley ini sangat membantu ya. Nah, software ini sangat kita direkomendasikan ya untuk bisa kita pasang pada laptop atau PC kita ya. Nah, mengingat pentingnya program Mendeley ini, sehingga materi yang saya sampaikan layak untuk kita pelajari. Nah, sebelum kita menggunakan Mendeley ya, di sini saya ingin menyampaikan ya bagaimana cara mengunduh dan mendaftar Mendeley ya. Ini yang pertama ya, bagaimana kita mengunduh dulu, baru kita bagaimana kita bisa mendaftar Mendeley nanti ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu atau adik-adik sekalian ya, belum memasang program Mendeley di laptop atau di PC ya, kita bisa mengunduhnya di situs resminya, yaitu https://www.mendeley.com ya. Nah, di dalam tampilan ini ada tombol download ya, maka kita bisa mengklik ya, di mana aplikasinya itu untuk ukurannya adalah sekitar 54,7 megabit ya. Nah, mungkin bapak-bapak atau adik-adik di sini bisa memasangnya ya. Ya, ini ada kita bisa mendownloadnya, bisa di-download dan nanti bisa terpasang di laptop kita ya. Nah, ketika pemasangan ini ya, kita bisa membuka program tersebut ya. Setelah program terbuka, kita akan dibawa ke halaman login
untuk pertama kalinya. Mungkin yang pertama kali akan kita dibawa ke login ya. Namun jika kita telah memiliki akun ya, kita hanya tinggal masuk saja ya. Tidak perlu mendaftar ya. Nah, cara mendaftarnya seperti apa? Nah, untuk mendaftar program Mendeley adalah yang pertama kita harus mengunjungi situs resminya ya. Seperti tadi yang saya sampaikan adalah di https://www.mendeley.com ya. Nah, setelah itu akan keluar tampilan seperti ini ya, maka kita bisa mengklik ya, mengklik di tombol merah ini ya. Nah, di tombol merah ini untuk bisa masuk ke programnya. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini ya. Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa memasukkan ya, masukkan email aktif ya, masukkan email aktif, lalu kita isikan nama depan ya, nama depan serta password yang digunakan ya. Nah, setelah selesai semua program pendaftaran, kita bisa langsung mengklik register atau kita mendaftar. Selanjutnya adalah pendaftaran Bapak-bapak Ibu-ibu telah selesai ya. Setelah mendaftar, maka pendaftaran sudah selesai ya. Selanjutnya kita tinggal membuka program Mendeley yang sudah didaftarkan di dalam laptop maupun di PC ya. Nah, untuk selanjutnya pendaftaran demikian maka ya daftar citasi ya dan pustaka diurut secara otomatis ya. Maka nanti di tampilan ini ya akan keluar daftar citasi atau pustaka yang ada di program ya. Di sini nanti akan tertulis ya, tapi ini saya sampaikan secara teori dulu ya. Nanti kita bisa praktek, setelah itu kita bisa lakukan praktek langsung ya. Baik, mungkin kira-kira di sini sudah cukup jelas ya, atau ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi dia ya. Silahkan kita cair saja ya Pak Pribadi ya. Ya, ya betul Pak. Ini kita masih bahas tentang secara teoritis ya, bagaimana urutan-urutan tadi harus kita lalui ya, harus kita lakukan sehingga nanti intinya bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik sekalian di sini ada program Mendeley sudah terinstal di laptop ya. Baik, jika memang belum ada pertanyaan, maka saya lanjutkan saja Pak ya, Ibu ya, mungkin mengenai tutorial Mendeley dan cara memakainya. Nah, cara menggunakan program Mendeley. Namun harapan saya mungkin nanti di akhir sesi ya, di akhir sesi peserta ini bisa menyerahkan ya lembar kerja dari tulisan Bapak dan Ibu ya dengan mensitasi minimal 5 buah sumber rujukan ya. 5 buah aja, 5 buah sumber rujukan yang diinput ke dalam daftar pustaka Bapak Ibu yang buat nanti ya, mungkin dalam kertas lembar nanti itu bisa mensitasi dengan gaya citasi APA atau IEEE ya. Mungkin ini tugas nanti sebelum kita masuk proses-proses untuk bagaimana kita menggunakannya. Mungkin disiapkan aja dari sekarang kira-kira bahan-bahannya, nanti tulisannya yang akan dimasukkan, misalkan artikelnya ya, mungkin kalau bapak-bapak atau adik-adik sini punya
punya bahan artikel. Oh, ini yang saya ingin publish nantinya ya. Mungkin setelah cuma masih ada kendala di dalam bagaimana mensitasi dengan program Mendeley ya. Jadi bisa sekarang bisa langsung disiapkan saja ya. Saya hanya minta 5 saja dari ini untuk dibuat masukkan dalam program daftar pustakanya ya. Baik ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya. Saya melanjutkan tentang cara menggunakan program Mendeley ya. Bagaimana kita menggunakan program Mendeley ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya di awal ya, bahwa Mendeley itu adalah sebuah program ya yang wajib kita pasang di laptop ya atau di PC ya untuk memudahkan kita dalam menyusun artikel penelitian ya. Nah, saya ingin menerangkan bagaimana cara menggunakan program ini ya. Nah,